Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat webinar kemarin tanggal 13 April 2025, sebetulnya saya mengajak penonton untuk melihat sebuah film. Filmnya pendek sebetulnya pada saat itu cuma sekitar 5 menit, tapi ada terjemahan bahasa Indonesianya. Judulnya Who Moved My Cheese. Film ini diambil dari buku yang judulnya sama, Who Moved My Cheese. Buku ini sangat terkenal dan pertama kali saya baca tuh sebelum saya berangkat ke Kanada. Saya tiba di Kanada tahun 2002 ya. Jadi sebelum berangkat itu sekitar akhir-akhir masa-masa kuliah, saya nemu buku itu, insya Allah kalau nggak salah di Gunung Agung atau Gramedia di Surabaya gitu. Kemudian buku itu sangat mengubah cara berpikir saya. Buku ini bestseller, jadi dibawakan uh, pada banyak perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia untuk change management meeting-nya, jadi untuk melatih employee-employee agar siap untuk menghadapi perubahan. Pada saat itu, kalau kita ingat sekitar tahun 2000, masih ingat ya, ceritanya itu banyak yang kekhawatiran bagaimana dengan adanya internet, kemudian bagaimana kalau ada sistemnya itu hancur semua, file-filenya hilang dan sebagainya. Dan pada saat itu masih banyak orang yang masih suka memakai mesin ketik daripada komputer. Jadi banyak hal yang terjadi di dunia saat itu yang banyak perusahaan besar itu khawatir bahwa employee-nya itu tidak adaptasi dengan dunia baru, dengan perkembangan baru. Jadi buku ini dibawakan di mana-mana. Saya akan coba share sekarang sambil kita bicara soal filmnya ya. Akan saya coba terjemahkan. Bagi Anda yang tidak mengerti bahasa Inggris, jangan khawatir, saya terjemahkan pelan-pelan. Kemudian kita ambil hikmahnya, oke? Oke, sebagai gambaran, kenapa judulnya Who Moved My Cheese? Cheese itu di sini memang keju ya di cerita ini, tapi sebetulnya itu metafor bahwa cheese itu adalah rezeki, sumber rezeki kita. Once long ago, in a land far away, there were four little characters that lived in a maze. Two were mice named Sniff and Scurry. And two were little people, the size of mice. Jadi ada di sebuah labirin, ya, ada satu kotak itu ada tempat tinggalnya dua ekor tikus bernama Sniff and Scurry dan dua orang manusia bernama Hem and Haw. Their names were Hem and Haw. As different as the mice and little people were, they shared one thing in common. Each morning, they put on their running shoes and raced into the maze to look for their favorite cheese. Cheese being... Oke, agak saya percepat. Jadi setiap pagi mereka pakai sepatu olahraga, kemudian lari menuju stasiun C yang isinya itu banyak cheese, banyak keju. Things, atau or whatever they material, believed would make them happy. apapun yang membuat For mereka Ha, bahagia. cheese meant living in a beautiful cottage with a loving family on Cheddar Jadi menurut How itu bayangan dia itu cheese itu metafor punya rumah dengan keluarga yang bahagia. Lane. To Hem, cheese meant being a big cheese, owning a mansion atop Camembert Hill. Kalau menurut Ham itu dia itu Hem ya, maaf. Dia anggap itu cheese itu seperti punya rumah di atas bukit, rumah yang bagus sekali seperti istana, mewah sekali. Sniff and Scurry had good instincts. Jadi Sniff Scurry itu kan namanya juga tikus, jadi mereka punya insting, mereka pakai hidungnya untuk mencari di mana sumber rezekinya. Sniff would smell out the general direction of the cheese, and Scurry would race ahead. Jadi yang satu, mereka kerjasama, yang satu tuh dia bau, punya kekuatan di bau, dia bau, oh di sana ada keju, yang satunya langsung dia berangkat, jadi mereka saling bekerja sama. But Hem and Ha had complex brains with beliefs and emotions that made finding their way in the maze more. Nah, kalau Hem and Haw ini karena manusia mereka lebih kompleks otaknya, jadi mereka itu mengandalkan semacam teori. Jadi ketika mereka mencari di labirin itu mencari sumber cheese tadi, keju tadi, kadang-kadang mereka menemukan dead end, jalan buntu gitu. More complicated and challenging. Rather than trusting their instincts, they relied on guidebooks and maps to help find. Jadi mereka tidak menggunakan insting, mereka menggunakan guidebooks atau peta untuk mencari sumber rezeki yang baru. Find their way in the maze. In their own way, untuk all four menemukan jalan characters ya, kan discovered what kumis they ya. were looking for.
Eventually, each one arrived at Cheese Station C and discovered Nah, pada akhirnya mereka menemukan stasiun C yang isinya banyak cheese. their own special cheese. Sniff and Scurry woke early every day and ran the same route through the maze to Cheese Station C. Oke, setelah menemukan stasiun C ini, Sniff and Scurry yang tikus tadi, setiap pagi dia berangkat pagi-pagi, kemudian tetap dibawa kemana stasiun cheese-nya. Jadi mereka nggak pakai manual, mereka punya insting di sini sumber rezekinya. Mereka akan ke sana. However, Hem and Haw woke later each day and strolled slowly over to Cheese Station C. Sementara Hem and Haw itu malas-malesan. Jadi merasa sudah nyaman lah. Jadi bangunnya siang, kemudian berangkat kerja, bukan berangkat kerja, mencari rezekinya itu malas-malesan gitu. After all, they knew where the cheese was and how to get there. And they Ya, karena mereka tahu di mana keju-keju berada dan mereka sudah tahu map-nya, petanya. Mereka tahu bagaimana cara ke sana. assumed it would always be there. This is fabulous. I'm so happy. There's enough cheese here to last us forever. Jadi Haw itu waktu menemukan di situ station C itu dia saking senangnya map-nya dibuang. Kemudian dia bilang, wah ini enak sekali. Jadi kita punya cheese banyak sekali. Ini bisa selamanya kita bisa nyaman hidup di sini. Hem and Haw put away their running shoes, thinking they wouldn't need them anymore. They felt very secure in their familiar surroundings. Jadi kedua-duanya tuh karena merasa santai, sepatunya dibuang, bukunya, map-nya, guide-nya itu semua dibuang. Haw even decorated the walls with sayings. Having Ya. Bahkan si Haw itu suka sekali nulis di wall ya, di dindingnya, having cheese makes you happy. Jadi punya cheese itu membuat kamu happy. Artinya kalau kita manusia tuh kalau kamu punya uang itu membuat kamu bahagia gitu. cheese makes you happy. Hem and Haw became very comfortable in Cheese Station C. They were not paying attention to what was happening around them. Meanwhile, Ya, jadi keduanya akhirnya santai. Dia nggak peduli apa yang terjadi. Pokoknya ada cheese-nya, mereka santai, terus makan, pulang, besoknya ke situ lagi. Sementara Sniff and Scurry itu, inspected the area each morning. sementara kedua tikus itu setiap pagi ke tempat stasiun situ mereka inspeksi area itu. Kemudian mereka They waspada, noticed the changes that were jangan-jangan taking place. iya, jangan-jangan ini apa cheese-nya tuh makin lama kok makin kecil ya. Jangan-jangan kok berkurang jumlahnya, ditimbang, diukur. They kept their running shoes around their necks so they could get to them quickly whenever they needed them again. Oke, jadi mereka berdua ini tikus ini pintar sekali. Walaupun sudah ada station C yang banyak cheese-nya, mereka tetap running shoes-nya tadi dia pakai dikalungkan di leher karena kalau berkurang setiap saat mereka bisa lompat cari ke tempat lain. One morning, Sniff and Scurry arrived at Cheese Station C and discovered there was no cheese. Jadi suatu pagi mereka kan datang duluan pagi ya. Begitu mereka ke station C kok nggak ada cheese lagi. They were not caught by surprise, since they noticed the supply of cheese had been getting older and smaller. Mereka sendiri nggak kaget, akhirnya benar-benar habis cheese-nya. Karena setiap hari diukur kan, jumlahnya cheese makin berkurang, ukurannya juga makin kecil. Jadi suatu saat akan habis juga. The mice did not overanalyze or complicate things. The situation had changed, so Sniff and Scurry changed. They were soon off in search of new cheese. Jadi karena situasinya berubah, mereka sudah menduga ya awalnya itu. Akhirnya mereka siap karena selalu pakai sepatu olahraga tadi. Jadi mereka akhirnya mencari station cheese yang baru gitu. Later that day, Hem and Haw arrive and are startled at the sight of an empty Cheese Station C. Siangnya Hem sama Haw itu What? mereka ke situ menemukan No nggak ada cheese? cheese lagi. Who moved my cheese? Hem marah-marah. Loh, kok nggak ada kejunya lagi? Siapa yang mindah kejunya? Siapa yang mindah kejuku? Ya, who moved my cheese? Dia bilang gitu. Dia marah-marah. It's not fair. What'll happen Ideal, if the David. cheese isn't here tomorrow? All my plans are based on the cheese being here. Sementara
ini Ho itu dia bilang, wah kalau cheese-nya nggak ada di sini besok, padahal semua plan saya tergantung dengan cheese ada di sini, apa yang akan terjadi? Hem's and Haw's behavior was not very attractive and kept them from succeeding, but it was understandable. Finding cheese wasn't easy, and it meant a great deal more to them than just having enough of it to eat every day. Jadi ya itu tadi ya, perbedaannya antara tikus dengan manusia, yang manusia terlalu complicated, begitu ada masalah baru, mereka in denial, mereka nggak mau nerima gitu loh. Ini metafor ya, dalam kehidupan sehari-hari pasti ada yang begitulah. Kita apakah di PHK, atau ada orang yang tercinta yang meninggal, atau kok ada yang divorce, atau mungkin anaknya ke luar negeri, atau anaknya sekolah di luar daerah. Itu kadang-kadang kita ada denial, kita belum bisa menerima. Kita nggak bisa menerima bahwa inilah kenyataannya, just live with that, you know. While Sniff and Scurry had changed, Hem and Haw continued to, well, hem and haw. Hem, Jadi where's Sniff and Scurry? Ho You think akhirnya sadar, di mana kedua tikus itu? Know something we don't? Nah, Nah, jangan they're just simple tahu mice. ada We're rahasia little people. yang kita nggak We're tahu. more complex and smarter. We're Sementara Hem itu terlalu percaya diri, dia merasa dia sebagai manusia lebih pintar dari tikus ya. Jadi merasa nggak mungkin mereka nemukan sesuatu yang baru. entitled to our cheese. Well, we don't seem to be acting smarter at the moment. Sniff Well, Ho mengingatkan kita nggak lebih pintar dari tikus itu. and Scurry are probably in the maze looking for new Mungkin kedua tikus itu sudah di maze, di labirin tadi untuk mencari sumber keju yang baru. cheese. Maybe we should simply get going and look for some new cheese too. No, Mungkin menurut Ho, mungkin kita juga perlu keluar dari sini, kemudian lari ke labirin mencari sumber keju yang baru. Tapi Hem menolak. oh no, I'm going to get to the bottom of this. I want things to be just the way they were. Ini dia. Jadi Hem ini sifatnya itu stubborn banget gitu. Jadi dia nggak mau. Aku pingin seperti dulu. Aku akan di sini terus. Aku yakin semua akan kembali seperti semula. Meanwhile, Sniff and Scurry moved further into the maze. They didn't think of anything else but finding new cheese. After looking in parts of the maze where they had never been before, Sniff and Scurry found the biggest store of cheese they had ever seen. Jadi akhirnya Sniff and Scurry, ini ada kucing saya lewat ini. Sniff and Scurry akhirnya menemukan ada station cheese yang baru ya. Ini Rocket sini ikut. Akhirnya mereka Sniff and berhasil Scurry menemukan tempat found the baru. biggest store of cheese they had Dan ever ternyata seen. tempatnya lebih besar, isinya lebih banyak. Meanwhile, Hem and Haw were still trying to figure out what was happening. Then Haw began to imagine himself out in the maze, finding fresh new cheese. Before long, he could almost taste it. Jadi sementara kedua manusia tadi masih in denial ya, jadi nggak percaya apa yang terjadi, bahwa cheese-nya sudah hilang, habis. How-nya sudah berpikir, wah kalau aku keluar mungkin aku akhirnya nemukan station cheese yang baru. Dan dari saking yakinnya dia membayangkan sampai bisa merasakan keju yang baru itu gimana gitu loh. Ini adalah metafor dari ilmu the law of attraction yang lagi rame ya. Sebetulnya banyak orang yang nggak setuju, tapi saya sendiri merasa sebetulnya ada hubungannya kok. Ada hadis kalau nggak salah, nanti kapan-kapan saya share, bahwa Allah itu seperti yang kita kira. Ada hadis lainnya mengatakan bahwa kalau kamu meminta sesuatu pada Allah, yakinlah bahwa doamu akan diterima. Ini sebenarnya law of attraction loh. Jadi kalau menurut ilmu magnet rezeki disebut law of projection. Jadi kita memproyeksi dalam pikiran kita apa yang kita inginkan, seolah itu terjadi. Nah, bukan kita yang membuat itu terjadi, tapi Allah. Jadi kita yakin, ya Allah, saya ingin dapat rezeki baru. Bayangkan dalam pikiran Anda, misalnya Anda katakanlah ya, yang paling gampang itu ingin baju baru. Baju saya sudah rusak, saya belum ada uang, saya ingin baju baru. Bayangkan baju baru yang seperti apa yang Anda inginkan, pikirkan itu. Bahkan ada aktor-aktor yang dia ingin kurus ya. Jadi bajunya sama jeansnya yang masih waktu masih langsing itu selalu dipajang di kamarnya.
dan setiap hari dia memandang law attraction-nya dia mandang ke situ. Jadi dia ingin menjadi kurus. Jadi itu membuat dia itu terinspirasi untuk bisa diet dan olahraga untuk kurus lagi. Jadi ini adalah metafor manifestation kalau bahasa Inggrisnya. Jadi kita bukan kita ya yang menciptakan. Kalau orang kafir kan bilang kamu adalah apa yang kamu pikirkan, kamu bisa menciptakan apa yang kamu pikirkan. Itu dosa besar dan itu ya Allah, naudzubillah, kita bisa kafir ya, masuk neraka selamanya, bahwa itu semua tuh Allah yang menentukan. Jadi kita bisa membayangkan tapi berdoa dan kita yakin Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Dan pada saat itulah kita harus memikirkan itu. Come on, Ham, let's go. We've got to change and enjoy something better. No way. It might be dangerous out there in the maze. I like it here. I'm comfortable. You'll see. Someday things will be just the way they were. Like him, Ha focused on what he was losing. His vision of finding new cheese and gaining something better faded. Jadi gara-gara Ham itu yang satunya tadi terlalu negatif, dia bilang ada apa sih, susah apa sih, nanti kita akan kembali mendapatkan cheese yang sama. How ini akhirnya terpengaruh akhirnya dia down. Jadi akhirnya bisa nggak ada semangat lagi untuk mencari perubahan gitu. Makanya Nabi Muhammad itu bilang kan, teman itu ibarat kita punya teman penjual ikan asin atau penjual parfum. Kalau teman kita penjual parfum, kita ikut wangi dan mungkin kecipratan parfumnya. Sedangkan kalau kita teman kita tuh penjual ikan asin, kita bau asin gitu. Artinya apa? Teman itu menentukan, cara berpikir teman itu mempengaruhi kita. Makanya kita harus pilih teman yang tepat. Kalau Anda kira teman yang dekat dengan Anda itu ternyata sangat negatif thinking, pelan-pelan coba cari teman baru. Nggak usah diputus silaturahminya. Tetap sapa, tetap silaturahmi, tapi cari teman yang baru yang berpikir lebih positif. Karena teman-teman yang negatif thinking itu akan membuat Anda down juga seperti di How ini. Itu. So every day, Hem and Ha went from their homes to cheeseless Station C and returned home again with empty bellies, full of nothing but stress. Jadi tiap hari mereka ke Station C, tidak ada makanan, pulang kelaparan ya, pulang tambah stres, lapar, stres. They tried to deny the change that had happened, but Dan mereka in denial, tetap nggak percaya bahwa nggak ada lagi cheese di found it situ. more and more difficult. Their homes were not the nurturing places they once were. You know, if we just try harder, maybe we'll discover the cheese is still. Jadi Ham ini ya in denial, jadi bukannya mau keluar, tapi dia berusaha nyari cheese itu dengan melubangi dinding-dinding di situ. Dia berharap mungkin ada cheese di dalam atau apa gitu ya. Jadi usahanya di situ, tapi caranya salah itu. Jadi bukannya mencari cheese baru, dia berasa tetap di situ, di tempat yang situ, berusaha dengan cara yang salah gitu. Here. So Hem and Ha worked longer hours, but still they did not find their cheese. Jadi mereka kerja lebih keras tapi tetap nggak dapat cheese-nya. Ha was beginning to realize how hard they were working without success. Ya, sampai Then overtime, Ha lived up to his name. Akhirnya Ha sadar. What are you laughing at? Kenapa They kamu moved our ketawa? cheese and you think this is funny? Oh, Ham, we keep doing the same things over and over again, and we wonder why things don't get better. Nah, How ini pintar, dia ketawa. Kita melakukan hal yang sama lagi dan lagi, tapi nggak ada perbaikan gitu. Kalau kalian ingat, Albert Einstein itu pernah bilang ya, orang yang bodoh itu adalah orang yang melakukan hal yang sama, mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi kalau kita melakukan hal yang sama lagi dan lagi, ternyata hasilnya sama aja, ya kamu bodoh kalau tetap di situ. Cari cara lain gitu. Now that's funny. Who moved my cheese? Who moved my cheese? Ham, it's time for us to find something better. You're not really going out? Jadi How ngajak Ham, kita harus cari tempat baru, kita cari sumber baru yang lebih bagus. To the maze again, are you?
Why don't we just wait here until they put the cheese back? They're ne- Tapi Ham menolak, kita tunggu aja di sini sampai mereka taruh cheese yang baru, cheese-nya lagi gitu, bukan yang baru ya, cheese-nya dikembalikan lagi gitu. Tapi Hope bilang nggak mungkin gitu. never going to put the cheese back. That was yesterday's cheese. It's time for us to find some new cheese. Dia bilang nggak mungkin lah kita dikasih cheese yang kemarin, kan itu yang kemarin. Sekarang waktunya kita cari cheese yang baru. Now, where did we put our running shoes? What Oke, di mana sepatu kita? Dia mulai cari. if there's no cheese out there? Or what if you can't find it? Or Well, I don't know, Hem. But imagine how much we would enjoy some new cheese. no. Jadi Ham tetap, ya gimana kalau kamu lari keluar ternyata nggak ada cheese sama sekali. Sementara Ho bilang, ya nggak tahu dapat atau nggak. Yang penting aku usaha gitu. No, I don't want to go into the maze. Well, I don't. Jadi Ham nggak But let's mau, face it, nggak mau ikut. if we don't change, we could become extinct. Terus Ho-nya bilang kalau kita nggak berubah, kita nanti extinct loh. Terus si Ham mulai mikir, extinct? Extinct? Dia bayangkan impiannya punya rumah di atas ini rumah mewah, Who akhirnya moved my crumble. cheese? Who moved Jadi my cheese? dia nggak mau keluar, tapi dia sadar bahwa waduh, kalau aku impianku nggak terwujud gimana ya. Cuman dia menyesali dirinya sendiri gitu. Nggak mau keluar, tapi juga nggak mau nggak mau usaha gitu loh. Then Ha Jadi Ho sendiri dia tuh suka nulis di dinding ya. Jadi dia nulis kali ini, what would you do if you weren't afraid? wrote on the Ya, wall what apa he yang had been kamu thinking about for lakukan kalau some kamu time. nggak takut? Takut apa? What Takut would you do perubahan. if you weren't afraid? Dia aja nggak mau. It's maze keluar, time. maze. Time for new cheese. Then Ha jogged into the unknown. Akhirnya Ho berusaha He lari soon sana sini. realized the unexpected can happen. Ya, jadi kadang-kadang jatuh di dalam Oh, lubang. Ya itulah that's hidup ya. gonna Kalau leave a kita mark. memulai hal baru selalu ada Ha picked ujian. himself up and got Tapi back ketika on kita jatuh, course. kita jangan give up. Kita harus cari jalan keluar dari masalah, kemudian menghindari Being jatuh back di in the lubang yang maze sama. isn't Ada nearly hadisnya as itu bad ya. as I feared. Nabi Muhammad bilang seorang mukmin tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Artinya apa? Kalau kamu pernah pengalaman buruk, belajarlah dari pengalaman itu dan ketika ada pengalaman lagi yang serupa, jangan sampai kamu jatuh di lubang yang sama, di permasalahan yang sama. Artinya kamu harus smart gitu. How did I get into that situation at Cheese Station C? I should have followed my instincts and changed a lot sooner. Jadi dia merasa gimana caranya aku dapat station cheese yang baru ya. Harusnya itu aku tahu punya insting dan berubah lebih cepat gitu. If I'd been watching what was lebih happening, lebih awal gitu. Kemudian dia punya ide untuk nulis smell the cheese often so you know when it is getting old. Kemudian dia kasih tanda panah di sini ya. smell the cheese often so you know when it's getting old. Kenapa dia kasih tanda panah itu untuk mengingatkan dia bahwa dia lewat jalan itu dan ke arah sana gitu. Dan dia tulis pesan-pesan itu bukan untuk diri dia sendiri tapi untuk temannya yang tadi yang ketinggalan tadi. Jadi smell the cheese often so you know when it is getting old. Artinya apa? Ketika kamu dalam pekerjaanmu itu kamu harus siap untuk berubah sewaktu-waktu dalam hidupmu ya, bukan cuma pekerjaan. Dan sadarlah kalau ketika kamu harus menerima kalau kamu harus berubah, keadaanmu berubah gitu. Ini bisa dikatakan seperti metafor, misalnya ada orang yang kerja dan dia sudah dengar berita, misalnya perusahaannya itu mau bangkrut dan banyak yang di PHK, jangan sampai di situ karena the next person yang di PHK itu mungkin dia. Jadi sebelum dia di PHK, lompat ke tempat lain. Itu maksudnya dalam tulisan ini. Why do I feel so good? I don't have any cheese, and I don't know where it is. Nah, dia merasa justru dia keluar dan jauh dari temannya tadi, dia lari-lari mencari di labirin walaupun belum lapar, maksudnya belum makan, masih lapar, tapi dia merasa happy gitu.
Terus dia nulis di dinding, "When you stop being afraid, you feel good." Jadi ketika kamu nggak takut lagi akan perubahan, kamu merasa happy, kamu merasa When you semangat lagi stop gitu. being afraid, you feel good. I feel so good, so very good. I'm not afraid anymore. Aku nggak The takut more lagi. clearly Ha imagined himself finding new cheese and enjoying it, the more real it became, in his mind and his heart. And the more it made good sense to him. Dia semakin semangat ya, dan semakin dia Imagining berusaha, myself dia semakin enjoying my yakin new dia akan cheese ketemu rezeki even yang baru. before I find it leads me to it. Akhirnya dia imagining yourself enjoying new cheese leads you to it. Jadi dia punya ide untuk nulis ini. Artinya kalau semakin kamu berimajinasi, kamu menikmati rezeki yang baru, akhirnya kamu punya ide bagaimana caranya mendapatkan rezeki itu. Gitu. Ini contohnya misalnya ya, yang mau pindah kerja dia merasa banyak PHK, jangan takut dulu. Sebelum lompat itu siapkan CV baru. Kemudian latihan bagaimana interview, ya. Kemudian cari informasi perusahaan-perusahaan lain yang buka lowongan atau cari networking. Jadi kebanyakan itu pekerjaan-pekerjaan itu mereka itu cari orang-orang yang saling kenal, bukan nepotisme yang saya kira waktu zamannya Pak Harto dulu ya kan, waktu itu lagi Pak Harto mau turun itu kan lagi rame nepotisme ya. Nepotisme itu nggak bagusnya apa? Karena kamu hire orang yang kamu kenal sendiri, padahal orang itu nggak ahli, gitu loh. Tapi networking bedanya gini, kamu you know who, dan yang paling penting lagi who knows you, gitu ya. Jadi ada 2 ya, kamu kenal orang dalam, tapi orang itu juga kenal siapa kamu. Artinya dia bisa memberi kamu referensi. Jadi back you up. Jadi dia bisa membela kamu ketika kamu apply job di tempat itu. Ini yang saya temukan sejak saya tinggal di Kanada. Itu tadi. Jadi imagining yourself enjoying new cheese leads you to it ini. Leads you to it inilah yang saya maksudkan. Jadi semakin kamu ingin mencapai sesuatu yang baru, impian barumu, kamu jadi punya ide, aku harus begini, begini, begini. Jadi ada step-step yang harus kamu lakukan. Finally, Ha arrived at large cheese station E, but he found it was practically empty. Sebentar ya. No matter how hard I try, I guess I'm just too late. Ya, dia akhirnya merasa, aduh kayaknya aku telat ya, harusnya begitu cheese-nya habis itu aku sudah keluar. Kecapean dia menemukan stasiun baru tapi kosong dia. Dia nggak sadar, dia jatuh karena kecapean. Dia merasa aku telat mungkin. If only I Tapi had ternyata di kanan changed kirinya sooner, ada cheese I'd have kecil-kecil. found a lot of new cheese here. Jadi itulah dalam hidup kadang-kadang kita diuji ya, kehilangan rezeki yang luar biasa, kemudian kita memulai hidup dari nol lagi. Tapi Allah itu Maha Adil ya dan Maha Penyayang ya. Kita dapat cheese baru yang kecil-kecil sekitar kita, yaitu dalam bentuk rezeki-rezeki lain yang kadang-kadang kita nggak sadar, tapi sebetulnya dengan rezeki itu kita bertahan hidup kok. Biasanya dalam ini akhirnya menyadari bahwa Ha did find several delicious morsels dengan of dimakan cheese. itu dia bertahan It hidup. wasn't much, Lapar but it lagi. was enough to keep Dan him dia punya going. energi untuk lari. I've got to go back to mencari him cheese and let lain. him know there's some new cheese out here. Akhirnya dia ada tenaga lagi dan dia lari ke labirin lagi. Ha followed his Menemukan handwriting on the wall, selainnya. back to cheese station C. Nah, dia pulang. Dia menemukan tanda-tanda di dinding. Jadi dia tahu, oh ini jalan Oh, Ham, masuk ke sini. you look terrible. Here, Dia ngajak have a few temannya, bits of "Hey, new cheese I found in the maze. Ini aku nemu No. cheese baru ini. Tapi I Ham don't think I would like new stubborn cheese. banget. Dia I nggak want mau my own terima. Aku cheese nggak mau back. makan cheese baru. I want things to be the way they were. Aku pengen cheese yang It's lama dan safer to situasi search yang in the lama. maze, Ham, than remain in a cheeseless situation. Maunya sama Ho dipancing. Ayo keluar. Tapi ternyata Ham nggak mau. Dia udah Ha
Hall now lanjut ya knew guys. that his friend Ham's negative thoughts robbed him of his confidence. Hall remembered how good he felt when he was away from such thinking while searching for new cheese in the maze. Will he ever change? I guess Ham Jadi dia believes merasa, he masa can't sih dia nggak berubah-ubah sih? or won't enjoy new cheese. Haw had changed his own beliefs. He knew that Akhirnya Ho nggak mau lagi tergantung sama Ham. Kalau Ham nggak mau berubah ya sudah, dia sendiri sudah harus merubah mindsetnya juga. Ho akhirnya uh, menjauhi temennya lagi, bukan karena nggak sayang sama temennya, tapi temennya nggak mau berubah. Jadi Ho memutuskan untuk mencari di labirin itu sumber cheese yang baru. change wasn't always good or necessary. Jadi memang dia bilang change isn't always good or necessary. Jadi kadang-kadang perubahan itu nggak selalu bagus kok. Tapi Haw used to believe that his cheese should never be moved, and that Okay. sudden change wasn't right. jadi dia tetap kasih tanda-tanda itu. Now he realized that most change didn't happen all of a sudden, and that it Yeah. could lead to something better. Dan sekarang dia makin yakin bahwa perubahan itu mendorong dia menemukan sesuatu yang lebih baik. He now knew it was good to go into the maze to find new cheese. When you change what you believe, you change. When you change what you believe, you change what you do. Ini maksudnya kalau kamu merubah mindset kamu, apa yang kamu percaya, kamu akan berubah apa yang kamu lakukan. Jadi mindset itu penting. What you do. Haw found bits of cheese here and there. Jadi dia sepanjang perjalanan dia menemukan cheese kecil-kecil di jalan dan dia makan karena dia butuh energi. He hoped that Artinya apa dalam setiap perubahan hidup itu ketika kita ingin mendapat yang lebih baik itu kita dapat rezeki kok. Allah itu menyayangi hambanya ya. Semua makhluknya bahkan burung itu keluar dari nestnya meninggalkan anak-anaknya kelaparan. Burung itu keluar untuk cari rezeki, dia kembali dapat rezeki buat anak-anaknya. might see the need for change and find his way through the maze by reading the handwriting on the wall and follow the markings Haw left for him. Jadi dia semakin dia pergi kemana-mana dia kasih marking di mana-mana, apakah di dinding atau di jalan. Jadi dia ingat, oh aku lewat sini. Jadi seandainya dia tahu ada station cheese yang baru, dia jadi tahu besok-besok kalau pulang ke rumahnya atau ke temennya, dia tahu lewat mana gitu. He kept hoping his good friend would change. Now Haw had let go of the past and was adapting to the present. He was pursuing his sensible vision, seeing himself finding new cheese. Akhirnya dia And menemukan then, station one day it cheese yang happened. besar sekali. Piled high everywhere was the largest and most delicious-looking supply of new cheese Haw had Dan cheese-nya itu macam-macam jenisnya, besar-besar ukurannya, rasanya juga lebih enak. ever imagined. Wow! New cheese! Is it real or just my imagination? Seperti ngimpi ya. Bener ta ini apa cuma imajinasi saya? Hey! It is real! New cheese was out here all the time, just waiting for somebody to find it. Jadi dia bilang, oh ini benar ternyata. Jadi rezeki itu sebenarnya sudah ada, cuman menunggu orang menemukannya. Sama dengan Allah itu sudah membuka pintu rezeki ya. Sudah ada pintu rezeki itu, cuman kita harus usaha mencarinya. Nggak boleh malas-malasan. As Haw enjoyed his new cheese, he reflected on what he had learned from his journey through the maze. He wrote on the wall of Cheese Station N, Change Things happen, they keep moving the cheese. happens. They keep moving the cheese. Artinya apa? Dalam hidup itu selalu ada perubahan. Rezeki itu bisa berubah-ubah. Dan seperti saya katakan di webinar sebelumnya, rezeki itu nggak cuma materi ya, tapi juga hubungan dengan orang tua, dengan anak, tetangga, teman kerja ya, teman kecil, masa kecil ya. Kemudian ada juga rezeki berbentuk kesehatan, kesempatan ya, rezeki berbentuk ibadah itu penting sekali. Dan pahala itu rezeki juga ya, ampunan itu rezeki, semua itu rezeki ada. Nggak cuman uang, harta, nggak cuman jabatan, pekerjaan, nggak cuman mobil, rumah, emas, bukan cuman itu. Karena rezeki itu luas ya. Anticipate change.
Get ready for the Anticipate change, get ready for the cheese to move. Jadi kita harus mengantisipasi selalu ada perubahan. Jadi kita harus ready, kita harus siap bahwa rezeki itu bisa berubah sewaktu-waktu. cheese to move. Monitor change. Monitor change, smell the cheese often so you know when it's getting old. Artinya kita harus memonitor, melihat ada perubahan. Smell the cheese often so you know when it's getting old. Artinya apa? Usaha untuk menyadari bahwa mungkin rezekiku itu berkurang. Apakah kesehatan, mulai nggak enak, badan, atau sebagainya, harus memonitor gitu. Karena kesehatan itu juga rezeki ya. Smell the cheese often so you know when it's getting old. Adapt to change quickly. The quicker you let go of old cheese, the sooner you can enjoy new cheese. Adapt to change quickly. Jadi kita harus adaptasi cepat sekali. Dia tadi kan nyesal ya, wah kalau lebih cepat adaptasi, mungkin aku lebih cepat menemukan cheese yang baru. Jadi harus adaptasi lebih cepat. The quicker you let go of old cheese, artinya lebih cepat kamu melepas masa lalu yang nggak bagus lagi, the sooner you can enjoy new cheese. Lebih cepat pula kamu akan menemukan kamu akan enjoy new cheese, artinya rezeki yang baru gitu. Enjoy change. Savor the adventure. Enjoy change, savor the adventure, and enjoy the taste of new cheese. Jadi nikmati aja. Ada perubahan dalam itu pasti ada. Ya, savor the adventure, ya artinya nikmati adventure-nya itu, pengalaman itu, dan enjoy the taste of new cheese. Dan ketika kita dapat rezeki baru, enjoy it, nikmati aja. Adventure and enjoy the taste of new cheese. Be ready to quickly change and enjoy it again. Be ready to quickly change and enjoy it again. They keep moving the cheese. Artinya apa? Kita harus selalu siap untuk beradaptasi, to quickly to change and enjoy it again. Untuk berubah dan menikmati rezeki itu lagi. Artinya apa? Enjoy it again artinya change itu tadi. Jadi setiap ada perubahan dalam hidup itu enjoy aja. Memang kita bikin down, kadang-kadang kita shock ya, loh kok gini hidupku. Namanya hidup pasti ada di atas, ada di bawah. Ketika kita down itu, sadarlah bahwa itu cuma sementara. Oke, jadi enjoy aja. Nanti pada saat itulah kita sebenarnya diharapkan lebih dekat sama Allah. Karena Allah itu nggak menguji kita di luar batas kemampuan. Ketika kita diuji, itu berarti kita harus berubah. Ada yang harus berubah dari diri kita. Nah, itu enjoy aja. Nanti di video-video selanjutnya saya akan mengenalkan konsep pengenalan diri sendiri dari berbagai tipe MBTI, Enneagram, Love Language, Attachment Styles, Temperament Styles. Saya akan ajak, bukan sebagai psikolog, saya bukan psikolog, tapi saya ajak Anda untuk memahami itu semua, karena dengan memahami diri sendiri, kita jadi lebih fleksibel. Kalau ada ujian, kita lebih siap. Gitu. Karena saya sendiri hidup saya seperti itu. Sejak saya di Kanada, saya harus adapt lebih quickly. Untungnya alhamdulillah Allah sudah mengizinkan saya baca buku ini. Jadi begitu tiba di Kanada pada waktu itu saya tidak bisa praktek sebagai dokter hewan. Walaupun sudah ada ini ya ekivalensi itu, kalau bahasa Perancisnya itu ijazah saya katanya sama dengan di sini. Tapi pada kenyataannya ketika saya telepon ke Fakultas Kedokteran Hewan di Universitas de Montreal, pertama saya harus bisa bahasa Perancis, kedua saya harus kuliah lagi karena sistemnya beda, peralatannya lebih canggih di sini, dan ada penyakit-penyakit hewan yang berbeda dengan di iklim tropis. Di sini kan iklimnya dingin, kemudian tempatnya jauh. Jadi mau nggak mau saya nggak ada cara lain, saya harus adaptasi, harus berubah. Saya harus switch ya. Jadi waktu itu karena saya merasa nggak mungkin jadi dokter hewan di sini, padahal saya sudah coba untuk jadi asisten dokter hewan, akhirnya saya sadar ini bukan jalan hidup saya lagi. Saya harus berubah. Alhamdulillah ada hikmahnya saya baca buku ini. Akhirnya saya waktu itu karena sudah mulai punya anak, saya fokus ke anak-anak dulu. Dan setelah anak-anak mulai besar, saya switch tetap di healthcare karena passion saya di healthcare, saya suka ingin menolong orang banyak. Jadi saya tetap di healthcare, tapi akhirnya masuk ke rumah sakit umum, ya, milik McGill University Health Center. Jadi itulah be ready to quickly change and enjoy it again.
di sini. They keep moving the cheese. Change and win. Move with the cheese. Change and win, move with the cheese. Jadi ya berubahlah dan kamu akan win menang. Jadi kamu sukses. Move with the cheese. Kamu move dengan cheese dengan rezekimu itu tadi. Jadi seperti saya bilang tadi, saya berubah dan karena saya berubah sekarang di healthcare, saya mulai dari nol lagi. Tapi saya nggak stuck di satu jabatan ya. Saya zigzag juga seperti di film ini, di labirin saya zigzag begini. Tapi zigzagnya nggak satu arah gini, tapi ke atas gini ya, zigzag ke atas ya. I wonder if Ham will ever read the handwriting on the wall. Will he ever change and win? Jadi How itu sempat tanya sama dua tikus itu, kalau misalnya Ham keluar, dia baca tulisanku di wall, di dinding itu, apakah dia akan berubah? Kita nggak tahu. Tapi How jadi belajar dari masa lalunya itu, akhirnya dia Han knew it would be easy for him to slip back to his old ways if he got jadi dia nggak mau kembali ke masa lalunya, ke kebiasaan lamanya, santai-santai ketika sudah banyak rezeki. Sekarang dia pinter, dia monitor, dia ukur ya, dia ukur dan menimbang cheese-nya too semakin lama comfortable. semakin So each day berkurang. he inspected Cheese Station N to check the condition of his cheese. He went out into the maze and explored new areas. Dan dia lebih cepat dari sniff and scurry sekarang. Dia tiap hari, walaupun sudah dapat makanan, dia keluar duluan. Tetap mencari sumber-sumber lainnya. He knew it was smarter to be aware of what was going on around him rather than to isolate himself in his comfort zone. Betul, jadi dia berusaha untuk mencari tempat-tempat baru daripada cuma satu tempat aja. Itu sebabnya banyak orang bilang kalau kepingin lebih kaya, itu cari sumber penghasilan dari beberapa sumber, nggak cuma satu sumber. Then Ha heard a sound of movement out in the maze. Could it be Ham? Dia dengan ada suara di luar maze-nya itu, jangan-jangan itu Ham. Ha hoped, as he had many times before, that his friend was finally able to Move to the new cheese. Jadi dia berharap Ham itu sudah menemukan tanda-tanda di dinding, kemudian move to the new cheese, mendapatkan rezeki yang baru. And enjoy it. Oke, jadi begitu ya. Intinya ya begitu ya, dalam hidup itu selalu ada perubahan. Sekarang ini yang lagi in sekarang itu lagi viral itu banyak orang yang ingin kabur dulu dari tanah air ke luar negeri. Menurut saya itu seperti ini tadi, How tadi. Orang-orang yang ingin kabur itu sudah merasa mungkin sudah waktunya menemukan station cheese yang baru. Cuman yang saya pesan ke adik-adik atau teman-teman, cari informasi bagaimana cara legal ke luar negeri. Karena rezeki itu banyak ya, Allah itu buminya luas. Kita disuruh hijrah kalau keadaan yang lama itu nggak bagus. Apakah secara materialitis atau mungkin kondisi di lingkungan nggak bagus. Itu memang ada perintah untuk hijrah. Tapi seperti webinar yang pertama saya bilang itu semua tergantung dari why. Jadi we start with why. Apa niat kita? Apa purpose kita? Jangan sampai kita ingin sukses, apakah dalam negeri ataukah ke luar negeri, cuman untuk mengumpulkan materi. Karena seperti saya bilang tadi, cheese itu, rezeki itu nggak cuma materi, nggak cuma uang, nggak cuma jabatan, ya, nggak cuma rumah atau mobil atau apa. Itu semua nggak dibawa mati kok. Cheese itu banyak, gitu ya. Dan yang paling penting itu niatkan, kalau ingin sukses itu, seperti saya selalu bilang ke anak-anak, boleh kamu ingin sukses, kaya raya, nggak dilarang. Bahkan dalam Islam tuh di-encourage, kita tuh diharapkan bisa kaya. Karena dengan kekayaan kita itu kita bisa membayar zakat. Jadi dalam Islam semakin kita kaya itu semakin kita membawa kemakmuran juga buat orang-orang yang kekurangan dari kita. Kita diwajibkan zakat setahun sekali, zakat mal ya, nih 2,5%. Kemudian zakat Idul Fitri setiap akhir Ramadan. Jangan lupa sodako. Sodako itu bisa di Quran surat Al-Baqarah disebutkan bisa dibalas sampai 700 kali. Ya, ibaratnya itu seperti batang ada butir-butirnya itu sampai 700 kali. Jadi dari Islam sendiri sebenarnya kita di-encourage untuk menjadi kaya.
Tapi untuk apa? Pertama, kekayaan itu kita usahakan untuk ibadah pada Allah. Ibadah pada Allah itu bukan cuman apa ya, bukan cuma sholat. Jadi ada ibadah-ibadah dalam Islam itu yang butuh uang, misalnya haji atau umroh. Nah, kalau sudah niat haji atau umroh, itu niatkan jangan untuk diri sendiri, niatkan untuk membawa orang tua, membawa keluarga. Itu efeknya luar biasa, karena seperti kita ini, apa ya istilahnya itu ya, dapat rezeki itu nggak cuma untuk diri. Jadi kita berdoa, ya Allah, saya ingin kaya. Dengan kekayaan ini saya ingin bawa orang tua saya umroh atau haji. Cukupkan. Nanti sama Allah dibuka jalan yang luar biasa yang kita we never imagine before, yang kita nggak pernah bayangin sebelumnya. Itu bisa aja gitu loh. Jadi jangan down kalau ada orang yang bilang, ah kamu gajimu berapa sih? Karena saya pernah digitukan ya. Saya pernah dihina orang sampai seperti itu. Saya pernah ke financial advisor. Waktu itu saya bilang, saya butuh kamu ajari. Nanti kamu ini deh, kamu saya apa? Saya bayarin deh. Nanti setiap gajian saya potong, saya bayarin ke kamu. Dia nolak. Karena menurut dia itu gaji saya nggak seberapa dan waktu itu kerja saya masih temporer. Pada saat itu saya disuruh ngisi formulir isinya 10 hal yang ingin saya lakukan kalau saya bisa kaya raya. Karena saya keinginannya itu ini ya punya financial freedom ya. Nah itu yang pertama itu haji umroh karena saya nggak pernah haji dan umroh. Kedua terus kemudian ada juga membawa orang tua umroh sama haji. Terus, kalau nggak bisa karena ayah saya sudah tua sekali, setidaknya ibu saya. Kemudian bisa membawa orang tua saya ke Kanada atau keluarga saya ke Kanada. Kalau nggak bisa cuman ibu saya karena ayah saya waktu itu sudah tua. Kemudian saya sering-sering ke Indonesia karena, orang tua ayah saya sudah tua, jadi, saya ingin anak-anak saya tuh dekat dengan nenek kakeknya. Pokoknya hal-hal yang seperti itulah. Itu semua subhanallah ya, itu dari 10 itu dia bilang, "Nggak mungkin lah. Kamu nggak mungkin bisa dapat ini." Tapi dalam hati saya berpikir, bayangkan ya, dia orang Indonesia juga loh, yang tinggal di Kanada. Saya cuma begini, "Ya Allah, apa kamu lupa ada Allah? Allah itu bisa membolak-balikkan kondisi kok." Kan ada ya di surat Ali Imran itu. Pokoknya di situ disebutkan bahwa Allah itu membolak-balikkan keadaan. Dalam hati saya sampai, "Ya orang ini kok bisa ya?" Gitu loh. Kok kok lupa bahwa ada Allah. Tapi subhanallah ya, terus terang dari 10 itu 80%, jadi 8 dari 10 itu yang sudah Allah berikan pada saya, di luar dugaan saya. Hal-hal yang di luar pikiran saya itu sama Allah dimudahkan, gitu loh. Nggak boleh ngeremehkan, rezeki itu Allah yang ngatur kok. Jangan pernah ngeremehkan teman kamu yang sekarang kelihatannya hidupnya biasa-biasa aja. Jangan jangan meremehkan, karena salah satu yang disebut sombong dalam Islam itu meremehkan orang lain. Nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang menjatuhkan kamu seperti itu, "Oh kamu ngapain sih sekarang, mau keluar negeri atau apa?" Jangan didengerin, jangan seperti itu tadi, tadi. Jadi kamu coba seperti How. Oke, jauhi aja orang-orang negatif itu, cari teman-teman baru yang positif, ikuti seminar-seminar seperti ini, belajar juga. Kemudian saya sarankan kamu jangan lupa pelajari bahasa Inggris, sebab bahasa Inggris itu internasional, bisa di seluruh dunia. Bahasa Inggrisnya yang bagus. Kalau kamu ingin ke negara lain, misalnya Jepang atau Jerman, pelajari bahasa Jerman atau Jepang. Itu pokoknya gitulah. Itu yang bahasa yang pertama. Yang kedua itu skill-nya. Jangan lupa, walaupun kamu belum dapat kerja, coba tambah skill baru. Apakah belajar online, ataukah magang, atau apalah, ada skill, pasti ada. Kemudian juga kalau nggak bisa, coba kamu buka buka usaha. Karena di Indonesia plusnya itu, usaha itu bahkan di depan rumah itu nggak ada masalah. Kalau di sini nggak bisa. Di negara-negara maju nggak bisa, harus ada lisensinya, harus ada tempat yang sangat sesuai dengan persyaratan, ketat sekali, dan kalau ada ketahuan sedikit saja salah bisa ditutup usahanya. Jadi manfaatkan itu, buka usaha. Dengan berusaha itu kalian bisa mandiri. Kemudian kalian juga bisa tahu bagaimana mengenalkan produk kalian ke customer. Itu ilmu marketing. Nggak usah pakai teori, itu praktek. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari dengan move to the new station, seperti di film ini tadi. Jadi itulah adaptasi itu. Jadi jangan give up ya, itu pesan saya. Dan ikuti video-video selanjutnya, saya akan pelan-pelan upload satu demi satu untuk memberi edukasi dan memberi semangat
buat kalian yang ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke, terima kasih ya sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.